Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurhasana, saya dari kelas 2 SID. Di video kali ini saya akan membahas tentang proses instalasi Laravel, serta alur kerja root, controller, dan juga view. Jadi sebelum menginstal Laravel, kita perlu mengaktifkan extension zip pada Laragon. Di sini caranya, kita klik kanan pada Laragon, lalu kita pilih PHP, pilih extension, lalu kita centang pada zip. Selanjutnya kita ketikkan pada browser, kita ketik setelah itu kita pilih yang installation. Lalu kita scroll ke bawah, kita di sini. Nah, jadi sebelum melakukan instalasi Laravel, kita perlu menyediakan package installer Laravel menggunakan Composer melalui terminal atau command prompt dengan perintah ini. Composer global require Laravel installer. Nah, di sini perintah ini kita copy aja, kita salin, lalu kita tempel ke command prompt. Jadi kita tempel, kita klik enter. Sini mungkin kita tinggal tunggu aja prosesnya. Dan juga seperti ini, berarti ini sudah selesai ya. Sekarang kita akan membuat sebuah project di terminal Laragon. Mungkin di sini bisa kita ketik ya. Di sini kita ketik Composer. Composer create strip project. Lalu di sini kita ketik juga nama project yang akan kita buat. Di sini Novita 2 SID. Ya, di sini dengan versi 12. Sudah, klik enter. Di sini kita juga harus tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke, jika sudah menampilkan informasi seperti ini ya, berarti ini instalasi Laravelnya udah selesai. Sekarang kita buka Laragon, lalu kita klik Start All. Nah, jika setelah menjalankan Laragon tadi tuh muncul notifikasi terdeteksinya ada project baru seperti ini, berarti project Laravel yang tadi kita install itu udah terdeteksi sama Laragonnya. Nah, untuk menjalankan project tadi, kita bisa mengakses di browser, kita ketik nama project kita. Kita klik enter. Nah, di sini hasilnya memang error seperti ini ya, karena kita belum setup database kita. Untuk melakukan setup database itu, kita bisa buka project kita tadi di Visual Studio Code. Nah, setelah terbuka, kita bisa buka file env-nya, karena di sini bakal kita modifikasi. Di sini kita ubah. Ini kita ubah menjadi MySQL. Lalu di sini ini yang bawah-bawah ini kita ubah tanda pagarnya, kita hapus. Dan seperti ini. Setelah itu kita buka terminal. Oke, jadi di terminal ini kita ketikkan php artisan migrate. Klik enter. Nah, jika sudah, di sini kita ketik aja yes. Nah, setelah itu kita buka lagi. Kita buka halaman yang tadi yang error. Lalu di sini kita refresh. Nah, maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pada alur route. Route itu mekanisme yang menghubungkan link yang diketik oleh user dengan fungsi atau controller. Jadi route pada Laravel itu bisa kita cari di routes, ada di web.php. Sini route itu. Yang pertama itu ada basic route, maksudnya setiap route itu menentukan apa yang akan ditampilkan ketika link tersebut diakses. Contoh, misalnya ini kita ketik aja contoh.
Sudah, kita save. Lalu kita ke browser, kita coba akses. Kita coba akses dengan URL pcr. Nah, di sini akan nampilin seperti ini. Ya. Seperti apa yang udah kita tentuin tadi. Kita coba lagi. Nah, di sini misalnya sudah kita save. Lalu kita coba akses lagi di browser. Nanti kalau di sini pakai URL mahasiswa. Nah, maka di sini akan menampilkan halo mahasiswa. Lalu yang kedua, itu ada route parameter. Parameter di route itu dipakai buat menangkap variabel dari URL. Jadi cara nulisnya itu biasanya pakai kurung kurawal. Mungkin bisa di sini kita coba. Kita coba, kita ketik. Nah, di sini kan parameter, jadi dipakaikan kurung kurawal. Jika sudah, kita save dulu. Lalu kita ke browser. Di sini kita coba akses menggunakan URL nama. Lalu di sini kita pakai parameter tambahan. Misalnya Novita. Nah, maka di sini akan menampilkan nama saya Novita. Kalau parameternya sifatnya opsional, kita tinggal tambahin tanda tanya aja setelah nama parameter itu. Dan nilainya biasanya kita set menjadi default. Mungkin bisa kita coba. Sini coba kita ketik. Ya, tanda tanya setelah nama parameter.
Jika sudah, kita coba akses. Dengan name, lalu kasih parameter tambahan. Di sini kita coba 125601 Nah, maka di sini akan menampilkan NIM saya 125601011. Tapi jika kita akses tanpa parameter tambahan, nah di sini tetap menampilkan tanpa pesan error. Selanjutnya ada name route. Di sini penamaan pada route itu tujuannya supaya kita lebih gampang manggil route itu, baik dari view maupun controller. Jadi kodenya itu lebih mudah dibaca, dan kalau nanti ada perubahan juga gampang di maintain. Jadi misal di sini di route mahasiswa tadi kita tambah name mahasiswa.show. Ini digunakan di file research. Kita buka research, kita buka view, welcome.blade. Lalu pada baris ini kita tambah route mahasiswa.show. Route mahasiswa mahasiswa.show. Jika sudah, kita buka browser halaman Laravel. Di sini kita refresh. Maka di sini akan muncul tulisan klik di sini. Dan jika kita klik, maka dia akan mengarah pada URL mahasiswa. Lalu yang kedua ada controller. Controller merupakan jembatan antara model dan view serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam sebuah kelas. Sekarang, misal di sini kita ketik PHP artisan make controller. Sini buat bikin controller. Dengan nama pegawai controller. Nah, jika sudah seperti ini, maka controller pegawai controller sudah berhasil dibuat. Lalu untuk melihat controller yang dibuat tadi, bisa buka app http lalu pegawai controller. Lalu sekarang kita coba ketik lagi terminal PHP arisan make Jadi di sini kita tambahin research. Jadi research ini ditambah fungsinya itu untuk karena dia nanti akan otomatis buat fungsi-fungsi dasar di controllernya.
Jadi dengan fungsi-fungsi yang otomatis dibuat tadi, kita tinggal ngikuti pola yang ada aja. Ini ya, fungsi-fungsinya dia langsung kebuat. Lalu jadi kan sebelumnya kita udah buat contoh route dengan mahasiswa dengan langsung menuliskan logika pada fungsi yang ada di dalamnya seperti ini. Nah, ini tidak mengarahkan ke controller maupun ke view, melainkan hanya berhenti pada fungsi yang ada di dalam route itu sendiri. Jika ingin memisahkan logika ke dalam controller, kita perlu memodifikasi function show yang ada di mahasiswa controller. Jadi di sini di function show perlu kita modifikasi. Di sini kita ubah. Lalu di sini kita tambahin route juga. Oke, di sini kita juga perlu menginisialisasi controllernya. Save. Lalu kita ke browser, kita akses dengan parameter tambahan. Maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang masuk alur view. View merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari route dan controller. Untuk mengakses view ada dua cara. Jadi yang pertama, kita akses langsung melalui route sehingga kita tidak perlu membuat controller. Ini biasanya digunakan jika hanya menampilkan halaman sederhana atau tidak ada logika. Jadi di sini kita coba buat file baru di views. Buat file baru dengan nama halaman about. Lalu di sini kita ketik, kita isi
Sini kita ganti. Sini kita ketik yang mau kita tampilkan. Jika sudah, kita di file web, kita juga harus buat route-nya. Sesudah, di sini kita coba akses lewat browser. Nah, maka di sini menampilkan file halaman about. Untuk cara yang kedua, itu mengakses melalui controller, karena biasa di dalamnya tuh ada logika. Di sini kita coba modifikasi function show yang ada di mahasiswa controller. Jadi yang di sini kita ubah lagi. Nah, jika sudah, kita buat file baru di view. Kita buat namanya halaman
mahasiswa detail. Lalu kita isi, kita ketik. Kita ketik sesuai sama yang mau kita tampilkan. Lalu kita buat lagi, satu lagi, namanya halaman mahasiswa profil. Sini kita isi juga, kita ketik. Sama seperti tadi, kita isi apa yang mau kita tampilkan. Sudah, sekarang kita coba akses. Kita coba akses mahasiswa slice detail. Nah, maka di sini akan menampilkan halaman file mahasiswa detail. Lalu kita coba yang satunya lagi, mahasiswa slice profil. Nah, di sini juga akan menampilkan halaman dari profil. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau penjelasan yang masih sangat terbata-bata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.